2 April 1595. Bangsa Belanda untuk pertama kalinya mengirim ekspedisi penjelajahan ke Nusantara. Dalam upaya untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan kebutuhan penting pada saat itu. Selain untuk dijadikan bumbu makanan, rempah-rempah juga dapat dijadikan obat, pengawet makanan, penghangat tubuh, hingga dijadikan sebagai bahan kelengkapan upacara. Dengan beberapa fungsi yang sangat penting bagi kebutuhan manusia, rempah-rempah pada saat itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sehingga tidaklah heran jika rempah-rempah menjadi incaran dan rebutan bagi banyak negara. Salah satunya adalah negara Belanda. Sebanyak 4 kapal yang dilengkapi 64 meriam, dengan 249 awak, berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman menuju Nusantara. Cornelis de Houtman menginjakkan kaki pertama kali di Nusantara pada 27 Juni 1596, tepatnya di wilayah Banten. Kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten bertujuan untuk membeli rempah-rempah berupa lada. Banten saat itu menjadi pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Sehingga, kedatangan orang-orang Belanda pada saat itu disambut baik oleh masyarakat Banten. Hanya karena disambut dengan senyuman yang ramah, membuat Cornelis de Houtman beserta rombongannya menganggap masyarakat Banten adalah orang-orang yang lemah. Sehingga ia beserta rombongannya bersikap angkuh, sombong, serta merasa berkuasa. Dengan berbekalkan senapan modern, Cornelis de Houtman beserta rombongannya memaksa untuk membeli lada kepada pedagang lokal dengan hanya setengah harga. Selain itu, sikap Cornelis de Houtman beserta rombongannya di Banten sangatlah sombong dan berlagak seolah penguasa. Masyarakat Banten sudah memperlakukan tamu layaknya seorang raja. Namun tamu yang satu ini malah memperlakukan tuan rumah layaknya seorang budak. Sungguh tidak layak untuk ditiru ya kawan. Saat ketika rombongan Cornelis de Houtman sedang memamerkan kesombongannya, tiba-tiba mereka terkaget oleh kesaktian dan keberanian masyarakat Banten, yang saat itu tidak merasa takut berhadapan dengan senapan laras panjang. Karena tingkah laku rombongan Belanda itu dianggap sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Akhirnya masyarakat Banten melakukan penyerangan dan berhasil mengusir pasukan Cornelis de Houtman dari tanah Nusantara. Penyerangan dari masyarakat Banten itu membuat Cornelis de Houtman merasa trauma dan tidak berani lagi untuk menginjakkan kaki di wilayah Banten. Dengan sisa pasukan yang hanya berjumlah 87 orang, Cornelis de Houtman akhirnya kembali pulang ke Belanda pada 26 Februari 1597 dengan membawa sedikit rempah-rempah yang ia dapatkan dari Bali. Menurut saya, kekalahan telak rombongan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tersebut tidak lain disebabkan oleh kesaktian yang dimiliki masyarakat Banten pada saat itu. Bagaimana tidak? Rombongan Cornelis de Houtman yang berjumlah banyak dan dilengkapi dengan senjata modern pada masa itu, serta puluhan meriam yang siap menembak dari kapal-kapalnya, mampu dikalahkan dengan mudah oleh masyarakat biasa yang sebagian besar hanyalah pedagang rempah-rempah. Namun ini hanyalah sebuah asumsi dari saya, yang sama sekali tidak ada dalam catatan sejarah, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya hanya berpendapat berdasarkan faktor-faktor yang diceritakan oleh sejarah aslinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya Cornelis de Houtman dalam perjalanan keduanya menuju Nusantara, meski dengan rombongan yang berkali-kali lipat banyaknya, namun tidak berani menjejakkan kaki lagi di Banten. Sebaliknya mereka menuju Aceh, yang pada saat itu belum diketahui apakah Aceh memiliki banyak rempah-rempah seperti yang ia temukan di Banten. Kemudian, Cornelis de Houtman seharusnya lebih mengetahui tata letak posisi perdagangan Banten ketimbang lokasi-lokasi lainnya yang belum pernah ia datangi. Padahal seharusnya, jika bukan karena takut kepada masyarakat Banten,
Cornelis de Houtman pasti mendatangi Banten terlebih dahulu, demi membalaskan kematian ratusan rombongannya yang telah dibantai habis oleh masyarakat Banten. Dengan jumlah pasukan yang berkali-kali lipat banyaknya, tentunya ia akan lebih mudah mengalahkan Kesultanan Banten beserta masyarakatnya. Namun pada kenyataannya ia sama sekali tidak berani untuk datang kembali ke wilayah Banten. Seperti yang kita ketahui, banyak rumor yang beredar di kalangan masyarakat tentang kesaktian yang dimiliki oleh orang Banten. Kesaktian tersebut meliputi ilmu kanuragan, seperti ajian Pancasona, ajian Rawa Rontek, ilmu kebal, halimun, hingga doa-doa dari para kiai serta ulama Banten, yang secidul metu seucap nyata. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah asumsi. Jika kalian tidak percaya dengan ilmu-ilmu kanuragan tersebut, bagian penjelasan yang ini silahkan diabaikan saja. Sekarang mari kita kembali lagi ke faktanya. Cornelis de Houtman kemudian datang kembali ke Nusantara, namun tidak berani lagi untuk menginjakkan kakinya di Banten. Kedatangan Cornelis de Houtman untuk yang kedua kalinya yaitu di Aceh, pada 14 Agustus 1597. Namun seolah tidak belajar dari pengalaman, Cornelis de Houtman beserta rombongannya tetap bersikap sombong dan tidak sopan di hadapan Sultan Aceh. Hal itu menyulut kemarahan Laksamana Malahayati, sehingga ia ditantang duel 1 lawan 1 oleh Laksamana Malahayati yang saat itu merupakan pemimpin pasukan tempur wanita di Aceh, yang bernama Inong Bale. Dalam duel tersebut, Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman yang bersenjatakan sebilah pedang, hanya dengan menggunakan senjata rencong miliknya. Cornelis de Houtman akhirnya tewas di tangan pahlawan wanita kebanggaan masyarakat Aceh tersebut. Pertempuran itu terjadi di atas geladak kapal, pada 11 September 1599. Akibat dari peristiwa tersebut, rombongan orang Belanda berikutnya yang datang ke Nusantara, di bawah kepemimpinan Jacob van Neck, bersikap lebih ramah terhadap penduduk lokal. Dan bahkan Jacob van Neck membawakan hadiah, berupa tempat minum yang terbuat dari emas murni, yang diberikan kepada penguasa Banten. Berbekal kepandaian mereka dalam berdiplomasi, rombongan Jacob van Neck akhirnya diterima dengan baik oleh Kesultanan serta masyarakat Banten.